seluruh jajaran yang sedang bertugas, baik itu saksi, mungkin kalau di TPS sudah selesai, nah, nanti di PPK, KPUD, dan terus berjenjang sampai ke provinsi. Saya harapkan masih terus semangat untuk menjaga ritme bahwa pengawalan terhadap suara ini harus terus dilakukan, termasuk juga tim advokasi hukum jika ada masalah-masalah di lapangan yang mencederai proses demokrasi. Nah, saya kira ini yang perlu saya tegaskan dalam kesempatan malam hari ini. Mari kita terus menjaga kondusivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya banggakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam terkait Pilkada 2024. Dari berbagai daerah yang paling menarik dan menurut saya simpulkan sebagai simbol perlawanan antara pribumi dengan klan Ba'alwi, ya ini adalah pilkada di Jawa Barat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sosok Deddy Mulyadi dengan segala pendukungnya, baik partai politik maupun komunitas masyarakat, serta dukungan-dukungan rakyat dari berbagai elemen, itu tidak ada satupun dari kelompok daripada Habib Ba'alwi atau ustadznya atau muhibbinnya. Karena dalam rekam jejak tidak mungkin seorang Habib itu mendukung atau kelompokan Ba'alwi itu mendukung daripada Kang Deddy Mulyadi. Karena kita sudah jelas tahu, sebelumnya saya sudah bahas terkait dukungan, terkait perseteruan antara Deddy Mulyadi dengan klan Ba'alwi. Karena gesekan kebudayaan sebenarnya. Ini suatu gesekan kebudayaan. Sosok Deddy Mulyadi ini sangat mencintai kebudayaan leluhurnya dan ingin merubah daerahnya untuk menuju kepada jati diri yang sejati, yakni adalah tanah Pasundan dalam perspektif kesejarahan daripada keyakinan adalah Sunda Wiwitan, sekedar untuk mencari jati diri daripada suatu daerahnya, kepribadian masyarakat, karakter masyarakat terkait yang berada di tanah Sunda Wiwitan, di tanah Sunda. Nah, saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat lawan yang begitu berat dari Kang Deddy Mulyadi ini adalah dari Partai Keadilan Sejahtera atau kita kenal dengan PKS, yang menjadi gubernur itu langsung pimpinan pusat dari Partai Keadilan Sejahtera. Jadi ini disengaja maupun tidak disengaja, Partai Keadilan Sejahtera itu menyodorkan diri, termasuk pimpinan pusatnya itu melawan Kang Deddy Mulyadi. Ini seolah-olah menjadi perlawanan antara pribumi dan imigran Yaman. Kenapa saya sebut seperti itu? Kedekatan PKS dengan kelompok-kelompok Habib Ba'alwi ini dan beberapa ormas Islam lainnya, termasuk Hizbut Tahrir yang masih tersisa ini jelas hubungan yang erat. Bagaikan kekuatan Habib Ba'alwi di dalam politik itu adalah PKS. Bagaikan kekuatan PKS di dalam suara, mendulang suara itu adalah kaum habaib dan HTI. Ini sangat jelas, saudara. Tidak bisa diragukan lagi kedekatan antara partai dan kelompok itu. Dan Jawa Barat itu terkenal dengan basisnya itu PKS. Karena apa? Karena keframingan media sosial dan kontroversi yang terus dibuat oleh Bahar Smith, Imam Punil, Rizik Syihab, dan berbagai komplotan yang berasal dari Jawa Barat. Ini terbantahkan, terpatahkan
dan luluh lantah langsung di Pilkada Jawa Barat tahun ini. Tak tersisa sedikit pun Partai Keadilan Sejahtera itu mendulang suara ya, hingga menyusul daripada suaranya Kang Deddy itu tidak bisa, setengahnya pun tidak bisa. Suaranya hanya mencapai 19,9. Ini parah, saudara, bagi mereka. Benar-benar basis atau kekuatan partai politik dari Glenn Baalwi maupun Islam yang tidak Nusantara ini luluh lantah seketika ketika Kang Deddy Mulyadi sebagai simbol peradaban Sunda, sebagai simbol kebudayaan Sunda wiwitan ini, dengan berbagai pikiran-pikirannya yang mencerahkan dan progresif, serta penuh dengan makna untuk mengembalikan jati diri tanah Pasundan ini dengan leluhurnya, menyambungkan kembali secara rohaniyah, disambungkan secara lahiriah, juga disambungkan kembali. Dan arah kemajuan daripada pemikiran progresif Kang Deddy Mulyadi ini tidak jauh-jauh dari adat dan istiadat serta kebudayaan yang sudah diajarkan oleh leluhur Pasundan itu sendiri. Ini sangat luar biasa dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang Jawa Barat yang sudah mempunyai pemimpin yang mengantarkan tidak hanya kemajuan secara lahiriah, tapi kemajuan secara rohaniah maupun batiniah kepada jati diri yang sejati, yakni adalah kesejatian warga Pasundan itu sendiri. Dengan menyambungkan kebudayaan, mendekatkan rakyat kepada kebudayaan, mendekatkan masyarakat kepada suatu leluhur-leluhurnya. Ini menjadi arti kemerdekaan sejati dan menjadi jati diri yang betul-betul ada di tanah Pasundan. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita terheran-heran adalah luluh lantahnya Partai Keadilan Sejahtera, di mana bertahun-tahun sebelum pemilu ini itu menang telak. Siapapun yang didukung PKS menang. Dari mulai Ridwan Kamil ke belakang itu ada gestur-gestur politik, kedekatan-kedekatan politik dari gubernur, bupati itu dengan Partai Keadilan Sejahtera dan para habaib-habaib ini. Nah, saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah progresif dari Kang Deddy Mulyadi ini sangat menguntungkan daripada masyarakat Pasundan itu sendiri. Di mana Kang Deddy Mulyadi dengan pernyataan terbarunya mengatakan dia akan berkantor di 5 wilayah, kurang lebih ya. Mohon maaf kalau salah koleksi. Di 5 wilayah, di mana titik itu adalah kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Barat. Ini menjaga teritorial, terutama memajukan teritorial dari para kabupaten-kabupaten tersebut, dan juga menjaga kebudayaan-kebudayaan masyarakat dari kebudayaan-kebudayaan asing. Saudara sebangsa setanah air, tentunya juga kita terheran-heran oleh para muhibin-muhibin yang masih menjadi pecinta akutnya Glenn Baalwi, di mana sudah jelas gamblang bahwa Glenn Baalwi ini ingin merubah kebudayaan, ingin merubah leluhur Nusantara menjadi leluhurnya tari, ingin menundukkan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini termasuk Indonesia dengan leluhur mereka di Tarim. Padahal kalau secara logika sudah jelas, kota Tarim adalah kota yang termiskin, tidak punya peradaban. Yang dipunyai oleh Tarim hanyalah peradaban makam. Jadi Islam ini tidak berkembang, tidak terbuka, tidak welcome terhadap perkembangan yang ada, justru menutup diri dan justru malah membawa umat kepada kesesatan serta membawa umat kepada kemunduran. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ke depan Jawa Barat menjadi suatu simbol kemenangan pribumi Nusantara, termasuk tanah Pasundan, akan maraknya budaya-budaya yang dibawa oleh imigran Yaman ini, yang sudah menjadi virus bagi muhibin-muhibin, yang juga sudah menjadi momok terbesar. Ini juga menjadi simbol perlawanan
nanti adanya Kang Deddy Mulyadi ini menjadikan satu kebudayaan Nusantara itu tersohor, satu kebudayaan Pasundan itu tersohor, sehingga kebudayaan-kebudayaan lain itu kian ditinggalkan, kebudayaan-kebudayaan luar kian ditinggalkan oleh masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.